Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kasraters. Apa kabar nih kalian semua? Semoga tetap sehat ya, apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini, kita tetap harus menjaga kesehatan dan juga mematuhi protokol kesehatan. Kembali lagi bersama kami di program Kasrat, podcast bersama Kasrat. Tapi ada yang spesial nih di episode kali ini, karena kami dari Kasrat bekerja sama dengan Dipro untuk menghasilkan suatu podcast yang nggak kalah asik, nggak kalah seru, dan tentu saja nggak kalah informatif dari podcast-podcast sebelumnya. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Syauzata Amani sebagai moderator untuk podcast pada episode kali ini. Ngomong-ngomong nih teman-teman, kita tahu bahwa wabah COVID-19 pertama kali dideteksi di kota Wuhan, Hubei, Tiongkok pada tanggal 1 Desember 2019 dan ditetapkan sebagai pandemi oleh WHO pada tanggal 11 Maret 2020. Di Indonesia sendiri, kasus positif COVID-19 pertama kali dideteksi pada tanggal 2 Maret 2020 ketika 2 orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang. Dan pemerintah memutuskan libur sekolah sebagai upaya antisipasi penularan COVID-19 mulai diberlakukan Senin 16 Maret 2020 selama 2 minggu. Tetapi apa daya, pandemik terus berlanjut di mana kita tetap melaksanakan online bahkan hingga 1 tahun lebih keputusan tersebut dibuat per bulan Agustus 2021. Nah, dari kasus tersebut, kami dari Kasrat dan Dipro mengusung tema podcast pada episode kali ini, yaitu pandemi berkepanjangan, pembelajaran offline ditunda lagi, khususnya nih di program studi farmasi Undram ya teman-teman, karena kita tahu bahwa kita sebagai mahasiswa farmasi harus benar-benar bisa nih menguasai skill lab terutama. Karena akan susah untuk menguasai jika praktikum nih khususnya dilakukan secara online saja. Jadi buat teman-teman nih yang penasaran kapan kita bakal offline, tetap stay tune bersama kami karena kami akan membahas isu tersebut secara tuntas dan jelas tanpa katanya-katanya bersama narasumber sekaligus dosen kita yang sangat luar biasa yang telah hadir di ruang Zoom meeting ini, Ibu Apoteker Nina Isnaini Hanifa Espam MSc. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak. Apa kabar nih, Bu, di masa pandemi kayak gini? Alhamdulillah, luar biasa ya. Alhamdulillah. Nah, Bu, banyak banget nih teman-teman dari Farmasi Undram yang kepo. Kapan sih kita kuliah offline? Ada kesempatan nggak nih kita buat offline dan sebagainya? Nah, kami ini dari panitia sudah mengumpulkan 7 poin yang mewakili rasa penasaran dari teman-teman farmasi. Tanpa berlama-lama nih, Bu. Yang pertama nih, pertanyaan pertama. Gimana sih kabar tenaga pendidik dan mahasiswa Undram, terkhusus di farmasi yang terkena COVID? Pertanyaannya kabar tentang dosen dan mahasiswa ya. Oke, jadi kalau untuk dosen farmasi khususnya ya, jadi memang ada beberapa dosen yang kemarin terkonfirmasi positif ya. Dan kemarin sempat isolasi mandiri di rumah. Kemudian dan sekarang juga sedang ada satu dosen kita yang masih menjalankan isolasi mandiri. Ya, kita doakan semoga beliau segera sembuh ya. Dan untuk mahasiswa sendiri ya, saya sendiri tidak tahu berapa banyak mahasiswa yang terkonfirmasi positif ya, karena memang tidak ada mekanisme untuk pelaporan gitu ya dari mahasiswa, karena mahasiswa kan berada di rumah masing-masing, tidak ke kampus, kemudian beraktivitas di luar jam perkuliahan pun, karena kita kan baru masuk kuliah nih kan ini ya, jadi selama ini kita nggak tahu gimana kabar mahasiswa. Beberapa dosen, mungkin dosen PA yang mengetahui kabar-kabar mahasiswa PA-nya, memang ada beberapa infonya itu terkonfirmasi positif gitu ya, dan sudah isolasi mandiri ya. Sudah ada banyak juga yang sudah sembuh. Tapi terkait jumlah, pastinya saya tidak tahu berapa banyak mahasiswa yang terkonfirmasi positif. Malah mungkin teman-teman mahasiswa yang lebih tahu, HMF mungkin gitu ya, yang lebih tahu terkait berapa jumlah mahasiswa, teman-temannya gitu yang terkonfirmasi positif. Baik, Bu. Nah, berarti ada beberapa ya dari dosen dan juga mahasiswa yang memang terkena positif di farmasi itu sendiri.
Nah, Bu, yang pertanyaan kedua nih, gimana sih tanggapan Ibu mengenai aturan PPKM dan anjuran Kemendikbud yang membahas mengenai proses belajar mengajar di perguruan tinggi? Oke, kalau PPKM ya, karena memang Mataram, kita Universitas Mataram ada di kota Mataram dan selama 3 minggu itu kan kemarin kita termasuk kota yang terkena PPKM level 4 ya, pembatasan kegiatan masyarakat ini kan gitu ya. Sebenarnya kalau menurut saya pribadi itu adalah salah satu mekanisme yang diterapkan oleh pemerintah untuk menangani, untuk mencoba mengurangi kejadian positif ya, terkonfirmasi positif gitu ya. Jadi karena memang kan salah satu yang kita tahu ya, mekanisme 5M gitu ya, memakai masker, kemudian mencuci tangan, menghindari kerumunan, membatasi mobilitas, itu kan termasuk PPKM itu ya. Jadi berfungsi untuk menghindari untuk kerumunan, kemudian mobilitas gitu. Jadi memang sebenarnya menurut saya PPKM ini patut untuk dicoba. Cuman memang sebenarnya ya itu juga kembali lagi ke masyarakatnya. Apakah masyarakat kita mampu atau tidak untuk menjalankan PPKM? Karena ya dampak dari PPKM sendiri kan kita tahu ya dari segi ekonomi bagaimana. Jadi masyarakat-masyarakat yang memang mencari bidang pekerjaannya di bidang perdagangan gitu ya, jadi terdampak gitu ya. Jadi jumlah omset per harinya pasti akan menurun. Nah, cuman kalau di bidang pendidikan memang karena aturan dari Kemendikbudristek itu masih pembelajaran daring atau online, jadi sebenarnya tidak terlalu berpengaruh sebenarnya PPKM ini gitu ya. Cuman ya efektif atau tidaknya, pertanyaan kayak kalau misalnya begitu ya, pertanyaannya efektif apa enggak ya PPKM itu mengurangi angka kejadian positif COVID gitu ya. Kalau kita lihat dari angka kurva dari awal PPKM level 4 diterapkan sampai sekarang mungkin ya, kalau nasional memang infonya itu ada penurunan gitu ya. Di Jakarta itu ada penurunan yang signifikan gitu ya. Yang awalnya angka kebutuhan ruang rawat isolasi itu udah berkurang karena sepi gitu. Tapi apakah itu sama keadaannya di sini? Kita kan nggak tahu ya. Dan kalau info dari Satgas Covid Unram ya, karena kebetulan saya bukan termasuk Satgas Covid, tapi saya kemarin sudah coba wawancara beberapa Satgas Covid gitu ya. Jadi itu ada ketimpangan, ada data yang tidak diekspos dan dilaporkan untuk bisa jadi data laporan penambahan kasus COVID positif COVID di daerah, terutama di Mataram NTB gitu ya. Jadi mungkin terlihat sedikit, tapi sebenarnya kasus itu banyak, cuman tidak dilaporkan oleh pemerintah daerah. Nah, gitu. Ini pendapat pribadi ya. Oke, Bu. Terima kasih banyak. Berarti PPKM itu sebenarnya bagus ya, tapi memang buat beberapa orang yang memang harus ekonominya berjualan, mungkin bakal menurun omset, dan juga anjuran Kemendikbud yang memang harus masih menganjurkan secara daring untuk perkuliahan. Nah, yang ketiga nih Bu, syarat vaksin untuk diberlakukannya praktikum offline apakah sudah efektif untuk menahan penyebaran COVID-19 di lingkungan kampus? Ya, syarat vaksin ya. Kita tahu vaksin itu adalah salah satu pilihan untuk membangun herd immunity gitu ya. Karena pilihan lainnya adalah infeksi alami ya. Ya enggak? Pilihannya kan cuma 2 tuh kalau mau membangun herd immunity ya. Mau vaksin gitu ya, atau infeksi alami. Ya jelas kalau infeksi alami kan lebih banyak resikonya, karena kita tidak bisa terkontrol separah apa kita
mengalami infeksi itu gitu ya. Karena memang banyak sekali kasus-kasus yang awalnya mungkin tidak punya penyakit yang tidak terdeteksi ada penyakit bawaan komorbid gitu ya. Terus tiba-tiba ketika terinfeksi COVID malah banyak gitu yang terlihat ternyata ada penyakit ini gitu. Nah, si vaksin ini adalah cara untuk kita membangun imunitas di dalam tubuh kita, kalau kita belajar tentang imunologi gitu ya, dengan cara memasukkan benda-benda dari si virusnya, misalnya contohnya kalau yang Sinovac kan kita tahu ya dia termasuk virus yang dimatikan, nah yang non aktif gitu ya. Nah jadi itu untuk memacu imun dalam tubuh kita gitu. Jadi kalau untuk efektivitasnya hubungannya dengan pelaksanaan pembelajaran offline gitu ya, karena memang kita belum melaksanakan pembelajaran secara offline gitu ya, PTM. Kalau di sekolah itu sebetulnya PTM ya, pembelajaran tatap muka gitu ya. Jadi kita memang tidak bisa mengukur keefektifannya gitu ya. Nah, cuman kalau yang sekarang ya, dan aturan tentang vaksin ini sepertinya baru berlaku sebulan belakang ini ya, mulai dari PPKM ya, PPKM level 4 diterapkan, semua persyaratan kalau misalnya orang yang ingin keluar masuk daerah, contohnya kemarin kebetulan saya tinggal di Lombok Barat, kemudian saya mau ke Mataram kan itu harus menunjukkan kartu vaksin ya, sertifikat vaksin. Kalau sudah vaksin baru boleh masuk, kalau tidak itu dicatat ya. Tapi hanya sekedar dicatat kayak gitu sepertinya ya, tidak ada tidak ada tindak lanjut apakah tetap divaksin atau tidak. Tapi itu memang jadi jadi karena itu disyaratkan, jadi masyarakat berlomba-lomba sekarang untuk vaksin gitu ya. Nah, untuk di kampus sendiri aturan itu baru berlaku untuk yang mau penelitian, karena di farmasi sendiri yang sudah luring atau yang sudah offline itu adalah kakak-kakak kalian yang sedang skripsi ya. Jadi yang penelitian di kampus itu ada prasyarat untuk selain vaksin ya, menunjukkan kartu vaksin juga harus melakukan tes ya. Tes rapid sekarang itu minimal rapid antigen ya, minimal rapid antigen. Kalau dulu masih boleh rapid antibody, tapi sekarang persyaratannya rapid antigen dinaikkan gitu ya. Karena memang kasus positif yang varian Delta kan sebenarnya udah masuk di Mataram ya, dan kita nggak tahu di sekitar kita apakah yang terkonfirmasi positif itu adalah varian Delta atau tidak. Cuman kan varian Delta ini memang penyebarannya itu ya lebih masif, kemudian dia juga gejalanya juga lebih parah dibandingkan dengan COVID yang sebelumnya gitu, varian-varian lainnya. Ya, gitu. Jadi kalau pertanyaannya efektif atau tidak, ya kita tidak bisa menilai gitu ya. Cuman memang untuk yang penelitian, mahasiswa penelitian memang itu ada prasyarat yang cukup ketat, dan itu pun sendiri dibatasi gitu ya, orang yang boleh masuk di lab. Gitu. Jadi harapan kita memang kemarin dari mahasiswa skripsi itu tidak ada yang semua aman gitu ya. Jadi memang kondisi lab istilahnya aman dari infeksi COVID gitu. Jadi semua penelitian bisa berjalan tepat waktu, karena kan ini ngantri. Orang masuk lab itu ngantri. Jadi saking banyaknya yang mau penelitian skripsi angkatan 2017 ya ini ya. Nah itu jadi pada ngantri, dan kita doakan juga tidak ada nantinya gitu ya yang terkonfirmasi positif, sehingga semua bisa berjalan dengan baik. Itu Mbak. Oh, amin, amin. Terima kasih. Berarti syarat vaksin ini kita nggak tahu ya efektif apa enggak, karena kita juga belum melakukan tersebut. Nah, buat pertanyaan keempat nih, Bu, gimana sih karena kita kan bakal praktikum online, apa sih efektifnya praktikum online itu, terus kelebihan serta kekurangan dari praktikum online itu sendiri? Oke, kelebihan dan kekurangan efektif atau tidak gitu. Pertanyaannya begitu. Jadi kalau kita dasarnya dulu deh. Ini dasar dari kenapa kita melakukan
melakukan pembelajaran secara online gitu ya, karena memang kalau yang paling dekat di kita di Unram aja ya, ada surat edaran rektor tentang pelaksanaan pembelajaran pada semester Gasal tahun 2021-2022 ini gitu ya, itu mengutamakan ya, menjadikan pembelajaran daring itu sebagai prioritas di masa masih pandemi ini gitu ya. Dan kalaupun mau ada yang bauran atau ya dia setengah setengah daring, setengah luring gitu ya, itu tetap juga harus mengutamakan protokol kesehatan, keselamatan dan kesehatan dari orang yang melakukan proses belajar mengajar secara luring gitu ya. Jadi harus ketat gitu prasyaratnya. Jadi kalau online ya sebagai pilihan kita gitu ya. Jadi pilihan di prodi farmasi itu ya, itu setelah kita melihat mempertimbangkan banyak hal sebenarnya ya. Jadi pertama adalah SDM. Kan karena memang kalau misalnya kita mau melakukan pembelajaran luring, artinya SDM, sarana prasarana, ya kesiapan dosen juga ya untuk melakukan pembelajaran secara luring itu harus siap semua gitu ya. Ya mulai dari menyediakan tempat untuk mencuci tangan di pintu masuk, kemudian adanya swab minimal swab antigen deh, rapid antigen untuk bisa datang ke kampus dan melakukan pembelajaran secara luring gitu, mulai dari dosennya, kemudian karyawannya, laboran, sampai mahasiswa juga gitu ya. Itu yang kalau dinilai itu akan cukup membuat kita kesulitan dan sibuk dengan administrasi saja, sehingga nanti bisa jadi proses pembelajaran malah kemudian tidak maksimal karena dari segi dosen pun kita SDM-nya kan terbatas ya, dosen farmasi. Kita belum sebanyak dari dosen-dosen yang lain kayak gitu yang satu prodinya itu lebih dari 20 orang. Kita kalau dihitung-hitung jumlah dosen itu sekarang yang aktif itu ada 16 ya, ada 16 dosen yang aktif. Dan itu kita harus mengampu dari satu angkatan aja itu ada 8 mata kuliah. Dikali ada 4 angkatan. Itu berarti artinya ada 32 mata kuliah yang harus diampu oleh dosen itu. Dan itu nggak cuma mata kuliah, ada praktikum. Di mana kita tahu praktikum itu butuh effort dan persiapan yang lebih banyak dibandingkan perkuliahan. Ya. Jadi pembelajaran online akhirnya dipilih karena memang kita dari segi tadi SDM ya, itu kita rasa belum cukup untuk bisa menerapkan pembelajaran luring. Kemudian dari segi sarana prasarana juga kita ruangan kita itu kalau misalnya mau dilakukan pembelajaran luring mungkin sudah bisa, tapi untuk proses proses perputaran mahasiswa untuk bisa masuk lagi. Jadi misalnya kan satu aturannya maksimal kapasitas satu ruangan itu sekarang tuh diturunin jadi 25% ya. 25%. Jadi kalau misalnya yang kemarin satu kelas itu bisa sampai 50, berarti cuman sekitar 12 atau 13 orang satu ruangan. Ya. Dan itu jadinya kan jadi banyak kalau misalnya dibuat jadwal sehari bisa berapa kali masuk mahasiswa, itu yang kita sarannya jadi kurang kan. Jadi karena memang keterbatasan dari syarat jumlah mahasiswa atau orang yang boleh masuk ke dalam satu ruangan kayak gitu. Kemudian untuk pilihannya online gitu ya. Kalau dari segi perkuliahan teori dan praktikum yang sudah kita laksanakan dari bulan kita daring ya, dari bulan Maret 2020 ya. Maret 2020 berarti udah sekitar ya setahun. Yang jelas yang pasti itu udah 2 semester plus setengah semester lah. Nah ini mulai berjalan lagi semester ini. Jadi kalau dilihat efektif atau tidak untuk pembelajaran teori itu sebenarnya tergantung dengan mahasiswa juga sih ya, maksudnya dosen dan mahasiswa. Kalau
pencapaian dari setiap luaran mata kuliah itu kan tercapai dari lulus atau tidaknya mahasiswa dalam mata kuliah tersebut. Sebenarnya begitu, ya. Cuman dalam segi evaluasinya, karena ini pembelajarannya online, kuliah online, ujian juga online, gitu ya. Ujiannya kan di rumah masing-masing nih kalian, gitu ya. Meskipun dibuat aturan gitu harus close book gitu ya, apakah bisa dipastikan bahwa kalian benar-benar close book di rumah? Ya, itu tidak ada jaminan. Satu ya, tidak ada jaminan. Kemudian kedua, misalnya ujiannya ujian lisan gitu ya, mau kita buat ujian lisan, berapa lama kita akan melakukan ujian lisan gitu ya untuk menilai pemahaman mahasiswa terhadap materi yang disampaikan. Jadi memang dilemanya kita sebagai seorang pendidik gitu ya, dosen di kampus itu, kita tuh pengen mahasiswa tuh ngerti gitu sama materinya, tapi metode evaluasinya gitu ya, yang selama ini kita laksanakan kan tertulis ya, tertulis. Maksud saya tertulis ini pilihannya kalau nggak multiple choice gitu ya, kalau nggak esai ya, ujiannya kan gitu ya, dan itu pakai daring Unram gitu, atau ada juga beberapa dosen yang mungkin pakai Google Form gitu ya. Nah, kalau dari nilai ya, kalau misalnya ngelihatnya dari nilai gitu ya, sebagian besar malah saya merasa tuh kayak tinggi-tinggi gitu nilainya ya, tinggi-tinggi nilainya gitu. Tapi tingkat plagiasinya sangat tinggi. Untuk soal-soal yang objektif aja sebenarnya kita bisa ini loh, biasanya itu bisa mengira-ngira ini kok jawaban ini sama ini tuh sama semua, salahnya tuh sama, nilainya tuh saya jelek gitu ya, 30 gitu ya. Tapi tuh kalau dilihat tuh salahnya sama, benernya sama. Terus jadinya ini kerja sendiri apa kerja kelompok sih, padahal ini ujian loh kayak gitu. Bukan belajar kelompok saatnya kalian belajar di luar ujian, masa UTS atau UAS kayak gitu. Begitu juga dengan kalau misalnya soalnya soal esai. Itu kalau dijejer ya jawabannya kalian itu ya itu bisa dikatakan mungkin lebih dari 50% yang itu sampai titik komanya aja sama gitu ya, bahasa kata-katanya itu sama kalimatnya gitu. Jadi ya dilematisnya di situ kayak gitu. Terasa dan terlihat itu nilai bagus gitu ya. Tapi gitu ya, apakah benar-benar capaian pembelajaran mata kuliah itu tercapai atau tidak, itu kembali lagi ke mahasiswa masing-masing sebenarnya. Dosen kita berusaha gimana caranya untuk membuat perkuliahan online itu semenarik mungkin supaya nggak membosankan ya. Ada beberapa dosen yang sudah mencoba misalnya buat ada yang nge-zoom gitu ya, ada sesi zoom. Jadi dosen memberikan kuliah di zoom, kemudian mahasiswa mendengarkan. Tapi ya off cam rata-rata kan mahasiswanya gitu kan ya. Jadi kita buka-bukaan aja gitu ya. Jadi dari sisi dosen begini, sisi mahasiswa boleh juga nanti kalau misalnya kalian mau ngomong gitu ya. Sebenarnya tidak ada masalah dengan kalau misalnya mahasiswa off cam, tapi gitu ya perlu diperhatikan adalah kalau mahasiswa off cam, kalian tetap harus dalam kondisi 100% konsentrasi dengan kuliahnya. Ketika misalnya memang ada sesi tanya jawab, kalian dipersilakan untuk bertanya, ya bertanya kalau misalnya nggak ngerti. Yang namanya perkuliahan itu kan untuk kalian mencari tahu ya, yang kalian tidak tahu, atau memperdalam sesuatu yang misalnya kalian belum terlalu paham kayak gitu. Tapi sesi tanya jawab itu kemudian seringnya itu menjadi sesuatu yang oh ya sudah, saya pengennya segera selesai kuliah ini Pak Bu gitu kan ya, jadi ya udah gitu kan ya, capek tuh. Itu Zoom tipe pertama. Tipe yang kedua ada juga yang Zoom-nya dosennya itu pakai sistem yang oh dianggap kalau misalnya perkuliahannya hanya cuman penyampaian satu arah dari dosen itu kurang menarik. Nah, tipe kedua dosennya adalah melakukan diskusi gitu ya. Jadi kuliahnya caranya dengan diskusi. Sebentar, ini kayaknya udah mau habis ya waktunya. Ya, oke. Yang tipe kedua tadi ya, caranya adalah dengan cara diskusi. Nah, kalau cara diskusi ini beda lagi nanti permasalahannya di mahasiswa gitu kan ya. Takut untuk ditanya sama dosennya gitu ya. Takut juga untuk menjawab. Jadi akhirnya dosennya nanya, mahasiswa yang nggak bisa jawab. Terus kan lama-lama, coba kalau misalnya Mbak
Mbak siapa, Mbak Sauzata gitu ya, nanya terus saya nggak jawab, diem aja gitu, tambah lagi off cam gitu kan ya, apa rasanya bagaimana, kesel gitu ya, atau oh ya sudah sabar saja gitu. Mungkin pertama sabar gitu, tapi kalau lama-lama kok ya kalau misalnya begitu terus kan jadinya apa sih namanya ya, akan menimbulkan ya loncatan-loncatan kekesalannya. Jadi sebenarnya sih harusnya nggak kesel gitu, tapi ya kalau begitu terus ya akhirnya apa ya, ambang batas kesabaran si dosennya bisa di apa namanya, udah melampaui itu gitu jadinya ya, jadi marah, terkesan marah, dan itu yang membuat mahasiswa juga jadi mungkin dalam bahasa tanda kutip mungkin takut gitu sama ketika kalau misalnya sistem pembelajarannya diskusi. Nah, itu tipe Zoom yang kedua ya. Nah, ada yang tipenya misalnya yang berikutnya bukan Zoom tapi pakainya kuliahnya cuma pakai daring aja gitu ya. Pakai daring yang ngasih materi PPT dosen, kemudian ada juga yang ngasih tugas gitu ya. Ada juga yang ngasih PPT terus pakai video penjelasan gitu. Ya bermacam-macam sebenarnya yang kita coba lakukan. Untuk yang tugas banyak juga semester ini, nggak cuma semester ini sih, kayak semester sebelumnya yang dari terlalu banyak tugas Bu itu ya. Itu keluar dari mahasiswa. Setiap dosen itu pasti ada tugas Ibu. Kalau terkait tugas, itu kan sebenarnya dari awal perkuliahan itu ada kontrak kuliah, dan di kontrak kuliah itu sudah diberikan termasuk RTM, rancangan tugas mahasiswa. Dan itu minimal rancangan tugas mahasiswa itu ada 2 setiap satu mata kuliah. Nah, untuk beberapa mata kuliah yang kalau misalnya dosennya itu buatnya lebih dari 2 ya dipersilahkan. Nah, kalaupun ada semacam apa ya bahasanya, bukan tugas, jadi dia tidak dituliskan di RTM, tapi itu adalah evaluasi terhadap pembelajaran hari itu. Misalnya kalau saya memberikan perkuliahan hari ini, kemudian nanti di akhir pertemuan akan saya buatkan kayak kuis gitu ya, semacam kuis, dan itu dilaksanakan oleh mahasiswa gitu ya. Itu dianggap tugas mungkin oleh mahasiswa ya, sehingga itu memberatkan gitu ya. Padahal itu bukan termasuk tugas, tapi dipastikan bahwa kalian melaksanakan perkuliahan dengan baik. Jadi misalnya yang dosennya tipenya yang memberikan materi di daring, unram, kemudian memberikan video, kemudian di akhir sesi nanti akan ada dibuka kuis ya. Kuis itu ya kalian diwajibkan untuk menjawab di hari itu, di waktu itu gitu ya. Jadi sebelum pembelajaran selesai kan harus menyelesaikan kuisnya gitu. Dan itu dianggap sebagai tugas oleh mahasiswa. Padahal sebenarnya itu harapan dari kita gitu ya, bisa dipastikan bahwa kalian ketika pembelajarannya secara daring ya dilakukan menggunakan daring unram, tidak ada pertemuan FaceTime gitu, nge-zoom gitu ya, itu kalian tuh juga kuliah gitu loh, nggak cuman oh ya dosennya udah ini upload materi gitu ya, oh udah dibuka absennya di SIA, absen di SIA, habis itu ditinggal tidur gitu kan, nyata ditinggal kemana jalan-jalan gitu ya. Nah, itu dipastikan bahwa untuk memastikan itu bahwa kalian tuh benar-benar melihat, mengupload, membaca, mengamati dari videonya yang diberikan, kemudian materi yang diberikan, ya kayak evaluasi harian. Ya. Jadi itu yang dilakukan. Ya, jadi untuk perkuliahan teori begitu. Untuk perkuliahan praktikum ya. Untuk yang praktikum kita juga berusaha untuk sebenarnya permasalahan tidak hanya di farmasi umum. Ini permasalahan ada di semua prodi, termasuk prodi farmasi di universitas besar yang lainnya juga. Ya, ada beberapa kali kami sharing gitu ya. Gimana sih proses pelaksanaan praktikum di prodi farmasi di perguruan tinggi yang lain. Contohnya salah satu sesi diskusi kami bersama Unair gitu ya waktu itu. Jadi Unair itu sempat melakukan praktikum offline, ya sempat melakukan praktikum offline dengan persiapan yang sudah luar biasa ya. Mereka mahasiswa dan dosen laboran itu semua yang melakukan pembelajaran luring itu harus sudah rapid ya.
rapid antigen. Nah, itu udah dibiayai sama kampus juga, itu dibiayai sama prodinya gitu ya. Tapi kemudian memang sudah dibatasi juga masuknya satu kelas itu waktu itu saya lupa ya 50%, waktu itu masih aturannya masih 50%, belum 25%. Tapi ya belum lama berselang berjalan pembelajaran luring itu gitu ya, ternyata ada kasus positif dan akhirnya itu pembelajaran luringnya dihentikan. Jadi ketika memang kita mau menjalankan pelaksanaan praktikum seperti biasa, mau luring, dengan sudah menjaga protokol kesehatan dan sebagainya, masih ada kemungkinan besar sekali gitu ya untuk terjadi infeksi COVID, karena ketika di luar dari kampus gitu ya, kita tidak bisa tidak bisa memastikan mahasiswa kemana saja. Karena kalau Unair kan pasti banyak sekali ya dari mahasiswa yang dari non Surabaya, kan Unair di Surabaya ya, non Surabaya dari berbagai daerah. Kalau misalnya datang ke Surabaya aja, mereka pasti ngekos ya. Nah, kalau ngekos, anak kos biasanya kan terbeli makan di mana gitu ya, sarapan pagi, makan siangnya di mana, makan malam di mana. Jadi memang lebih potensi untuk terinfeksi lebih banyak. Jadi paparannya itu lebih banyak dibandingkan kalau misalnya anak rumahan. Mungkin kalau di UNRAM gitu ya, nggak terlalu banyak sebenarnya yang dari luar NTB, tapi dari luar Mataram juga banyak gitu ya. Luar Mataram, Lombok Barat aja luar Mataram kayak gitu kan ya. Jadi setelah melihat dan bertanya-tanya gitu ya dengan beberapa universitas yang lain, sepertinya memang praktikum offline itu untuk di kita yang SDM dan sarana prasarana masih kurang, itu tidak memungkinkan. Akhirnya kemarin sempat diskusi dengan dosen di ITB untuk pelaksanaan praktikum bagaimana. Nah, kalau yang di ITB memang praktikumnya masih online juga ya, tapi itu dirancang nanti di akhir semester misalnya ada bulan-bulan tertentu yang akan ada praktikum offline ya. Jadi praktikumnya itu misalnya bulan apa ya, Agustus September deh, berarti dirancang September Oktober, itu nanti bulan September nanti praktikumnya khusus untuk praktikum yang baunya keilmuannya adalah teknologi. Jadi selama sebulan itu semua praktikum yang arahnya ke teknologi farmasi atau farmaseutika itu nanti akan dilakukan. Tapi itu pun gitu ya, dengan setelah melihat tidak semua praktikum yang dilaksanakan. Jadi dilihat mana yang benar-benar skill lab gitu ya, yang harus dikuasai mahasiswa. Mahasiswa harus bisa hands on di sana gitu ya. Itu yang dilaksanakan. Tapi memang tetap dibatasi dalam satu kali masuk itu setengah. Misalnya biasanya satu lab itu maksimal 20. Jadi maksimal 10 orang. Kemudian dengan yang biasanya per kelompok misalnya itu dibuat individu praktikumnya. Ya, seingat saya begitu ya kemarin sharingnya. Kemudian setiap kali praktikum akan ada, selain dosen akan ada asisten mahasiswa yang mendampingi gitu. Jadi karena memang harapannya sih skill labnya masih tercapai gitu ya. Jadi benar-benar diperhatikan apakah mahasiswa bisa melakukan itu atau tidak. Tapi itu memang dijadwalkan satu bulan itu harus dirancang oleh dosennya, skill lab yang mereka butuhkan itu dapat gitu ya. Jadi untuk semua angkatan, misalnya untuk yang farmaseutika tadi ya atau teknologi. Gitu juga nanti di bulan apa gitu ya, itu keilmuan lainnya melakukan praktikumnya. Tapi untuk yang praktikum online atau ya pembelajaran online masih tetap jalan. Nah, cuman yaitu kalau posisinya SDM-nya harus banyak ya. SDM-nya harus banyak karena selain kita praktikum di lab gitu ya, melayani yang offline, dosen juga harus siap dengan pembelajaran yang online ya. Pada saat yang sama kita harus juga ready di pembelajaran online. Nah, itu yang kita sejauh ini belum
belum siap untuk itu gitu ya. Sudah ada rencana untuk kita lakukan itu. Tapi sampai saat ini kita bagaimana caranya untuk menjalankan itu yang belum tahu. Yang paling memungkinkan sebenarnya adalah melaksanakan praktikum offline dengan materi-materi terpilih ya, materi-materi yang benar-benar penting gitu ya, skill lab mahasiswa itu di situ, itu kita laksanakan di saat libur. Itu yang paling mungkin. Saat libur. Jadi nanti di akhir semester setelah UAS, seharusnya mahasiswa libur nih, tapi akan ada sesi untuk skill lab mahasiswa. Itu yang paling memungkinkan untuk dilaksanakan di Farmasi Unram. Nah, cuman itu nanti bagaimana, apakah jadi atau tidak, gitu ya. Itu kembali lagi ke kepala lab prodi farmasi dan ketua program studi farmasi. Jadi atau tidak itu dilakukan. Karena sampai sekarang itu belum ada keputusan apakah akan ada nanti sesi untuk offline. Tapi memang kalau kami, saya pribadi sebagai dosen dan beberapa dosen yang lain itu berharap ada sesi yang seperti itu, gitu ya. Jadi supaya mahasiswa itu tetap punya skill lab-nya. Karena ya pengalaman sendiri ya, pengalaman dari mahasiswa yang sedang skripsi sekarang gitu ya. Aduh, gitu ya. Kok kayaknya skill untuk nge-lab-nya itu kayaknya mereka bingung, takut gitu ya. Mau megang alat itu takut salah, Bu. Aduh, ya nggak gitu. Kan bisa diajari, dipelajari juga sambil bisa apa ya? Dipelajari secara online gitu. Banyak sekarang udah banyak banget sih sebenarnya video-video di YouTube yang jelasin gimana cara penggunaan alat, kemudian bagaimana teknis untuk apa namanya, misalnya praktikum aja gitu ya, praktikum yang prinsipnya untuk pemisahan pemurnian, udah banyak banget itu videonya di YouTube. Entah itu video dalam berbahasa Indonesia atau berbahasa Inggris gitu ya. Ya, jadi pembelajaran online itu kita utamakan, kita pilih ya karena memang kita nggak siap secara prasarana SDM. Kemudian efektif atau tidaknya dilihat dari nilai si efektif gitu ya. Tapi kalau pencapaian dari masing-masing mahasiswa sendiri, kalau misalnya sekarang saya tanya gitu, saya wawancara gitu Mbak Sauzata Aman. Mbak Sauzata itu semester berapa ya? Semester 3 ya? Enggak, Bu, semester 3. Semester 3. Misalnya saya tanya gitu, pembelajaran tentang materi biologi lanjutan kemarin, bisa nggak jawab gitu ya? Nah, itu yang apa namanya ya, yang itu kembali lagi ke mahasiswa kalau kayak bagian kita udah berusaha sebaik mungkin sebenarnya karena memang dosen juga masih belajar ya, jadi masih belajar juga gimana caranya teknik yang paling baik gitu ya supaya mahasiswa nggak bosan kuliah, tapi apa namanya kita juga bisa menyelesaikan tugas-tugas dosen yang lain gitu ya. Jadi karena ngajarnya aja satu dosen itu bisa ngajar sampai 4 mata kuliah gitu. Belum lagi praktikumnya gitu ya. Jadi ya begitu Mbak Sauzata. Panggilannya siapa sih Mbak? Dipanggil Ocha, Bu. Siapa? Ocha. Ocha, oke gitu ya Mbak Ocha ya. Oh, berarti kalau kita ngomongin tentang efektif, sebenarnya nilainya efektif, tetapi plagiatnya juga tinggi ya, nilainya tinggi, plagiatnya tinggi, dan juga skill lab yang dipunya oleh mahasiswa juga masih ya Masih kurang begitu. ya, masih kurang. Masih kurang. Berarti buat praktikum sendiri namanya online ini berarti masih kurang efektif seperti itu. Nah, yang kelima nih, Bu, ada keluh kesah mahasiswa mengenai praktikum online. Nah, banyak banget nih, apalagi dari angkatan 2019, 2020 yang memberikan saran kepada kami di panitia kemarin bahwa ketika praktikum online itu bahan-bahannya bahkan kita disuruh untuk membeli sendiri, mencari sendiri, padahal nih kata-kata mahasiswa-mahasiswanya itu kita sudah membayar UKT secara full. Nah, jadi kayak kurang nggak balance saja gitu. Kita sudah membayar full kepada kampus, tetapi untuk praktikumnya sendiri kita harus membeli bahan sendiri, terus perlu pesennya di online juga, dan lama nyampe-nya, jadi nggak bisa langsung gitu loh. Jadi gimana sih tanggapan Ibu mengenai hal ini?
Oke, jadi untuk ini keluh kesah mahasiswa semua angkatan kayaknya, semua angkatan yang Iya, semua praktikumnya kayak angkatan. gitu ya. Jadi oke, kalau di prodi farmasi untuk praktikum online yang bentuknya project itu pasti yang project ya, yang project yang mahasiswa kerja sendiri di rumah. Kondisinya jika mahasiswanya dekat dari Mataram, sebenarnya itu bisa apa ya, diadakan bahannya oleh kampus, oleh lab. Cuman dosennya harus sudah apa ya, sudah mengajukan pengadaan bahan di awal semester maksud saya ya. Jadi sudah jelas bahan-bahan yang diperlukan apa, kemudian apa namanya, apakah itu bahannya bisa, kalau bisa diadakan oleh mahasiswa sendiri di rumah, misalnya bahan-bahan yang bisa dipakai itu adalah bahan-bahan yang sekitar rumah, ya, misalnya yang ada di rumah, misalnya garam, gula gitu, air gitu kan, nggak perlu diminta dari kampus, karena ya untuk ke kampus aja beresiko gitu kan ya, karena di kampus tetap ada apa namanya, kalau karyawan itu kan masih selalu standby di kampus, kemudian beberapa dosen juga ada yang di kampus, dan mahasiswa-mahasiswa yang sedang skripsi itu juga penelitian di kampus. Jadi kalau mau ke kampus sebenarnya cukup beresiko ya. Jadi kalau bahannya ada di rumah, bisa didapatkan di sekitar rumah, itu silahkan, memang tidak apa ya, akan lebih baik gitu ya, akan lebih baik untuk pakai yang ada di rumah saja gitu, nggak perlu beli. Dan garam gula berapa sih gitu ya. Ya. Kalaupun memang ada tuntutan dari mahasiswa gitu ya, untuk semua sampai bahan sekecil itu pun mau diambil di kampus gitu ya, dari kampus, ya bisa saja gitu ya, bisa saja untuk diadakan on kampus. Cuman memang perlu diatur waktunya kapan pengambilan sampelnya, pengambilan bahan ya, pengambilan bahannya, kemudian apa namanya, handling bahannya juga, karena tidak semua bahan itu aman untuk dibawa keluar kampus, apalagi di lingkungan kehidupan sehari-hari gitu ya. Ada beberapa bahan yang dia hazard ya, apa namanya, berbahaya untuk dibawa keluar gitu ya, karena butuh penanganan khusus. Jadi itu yang perlu dipersiapkan oleh dosen dan juga mahasiswa. Jadi dosen mempersiapkan mekanisme pengambilannya bagaimana, kemudian mengajukan pengadaan bahan ke kepala laboratorium kayak gitu agar bisa diadakan pengadaan bahan di kampus. Nah, untuk bahan-bahan yang sulit gitu ya, itu yang sebenarnya yang lebih disarankan untuk di apa ya bahasanya, diminta untuk dosen pengampu itu meminta mengajukan pengadaan ya, mengajukan pengadaan ke kampus. Jadi untuk praktikum, contohnya kemarin waktu itu praktikum biologi ya, itu ada yang menggunakan alkohol ya, itu kan kita udah melakukan apa ya, dari dosen melakukan pengadaan kira-kira kebutuhan untuk satu kelas itu berapa banyak, kemudian bagi mahasiswa yang kelompoknya dekat bisa ambil di kampus, silahkan diambil di kampus gitu ya, dengan kemarin sudah dijelaskan bagaimana caranya untuk ambil, ada janjiannya. Tapi untuk yang kemarin ada pilihan ya, silahkan kalau misalnya mau ambil kampus, silahkan mau beli juga boleh. Ya, nggak ada masalah. Apalagi yang misalnya jauh-jauh, misalnya di Pucuk gitu ya, Lombok Timur gitu kan ya. Itu kalau mau ke kampus kan lumayan ya, ke Mataram dulu gitu ya. Belum lagi balik lagi ke Lombok Timurnya gitu kan. Jadi dipersilakan juga kalau misalnya ada pilihan untuk beli sendiri gitu. Memang sebenarnya kalau praktikumnya luring, semua bahan alat itu dipersiapkan oleh prodi ya di kampus ya. Mungkin pun kalau ada beberapa bahan yang perlu dibawa oleh mahasiswa sendiri, itu juga nggak banyak gitu kan ya. Semua bahan disiapkan oleh kampus atau prodi. Ya dari ini ya karena ada banyak modifikasi ya, ada banyak modifikasi praktikum, jadinya apa ada perubahan bahan juga. Perubahan bahan itu yang mungkin menyebabkan itu ya
tidak ada waktu di awal misalnya untuk pengadaan bahan, tidak juga diajukan gitu ya ke lab untuk pengadaan bahan. Jadi solusinya adalah yang terlintas oleh dosen yang bersangkutan adalah mahasiswa pengadaan sendiri nih gitu ya, pengadaan sendiri. Nah, cuman ya jika memang mahasiswa punya keberatan untuk membeli bahan, itu sebenarnya disampaikan aja ke dosennya gitu ya. Menurut saya nggak masalah gitu ya, karena kalau ada bahan penggantinya yang bisa dipakai untuk mengganti bahan yang mahal itu gitu ya minta persetujuan dari dosennya untuk mengganti bahan. Jadi kalau mahalnya berapa sih? Misalnya mahalnya 500.000 gitu ya kan nggak 500.000 juga gitu ya untuk dipakai satu kali praktikum gitu ya. Jadi itu bisa diajukan misalnya keberatan ke dosen yang bersangkutan. Atau kalau misalnya nggak bisa ke dosen yang bersangkutan, bisa langsung ke kepala lab-nya. Tahu kan kepala lab kita siapa? Atau kalau misalnya nggak bisa juga, lebih enak ke dosen PA, sampaikan ke dosen PA-nya. Ya, ada dosen PA. Nggak bisa juga, misalnya mau langsung ke Kaprodi, boleh langsung ke Kaprodi gitu ya. Jadi nggak masalah gitu. Jadi kalau bahan, itu bahan. Kalau alat, kalau alat ya, misalnya butuh alat-alat yang alat-alat gelas gitu ya, yang kayak Iwaki Pirex yang biasa kita pakai di lab. Nah, itu yang kayaknya agak sulit itu untuk meminjam, nggak bisa itu. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa menjamin keamanan itu si alatnya. Ntar kalau misalnya dipinjam sama satu mahasiswa, yang lain kan juga bakal minjem ya. Kemudian bahannya kaca, rentan untuk pecah, dibawa kemana-mana soalnya kan. Pindah dari kampus ke rumah, ke satu rumah aja itu udah potensi resiko pecahnya ada. Belum lagi kalau misalnya ini untuk ambil videonya nggak bagus nih di sini, pindah ke tempat lain gitu kan ya. Nah, pindah lagi resiko pecah lagi. Jadi untuk alat itu rawan, jadi memang nggak bisa. Jadi memang disarankan untuk mencari alat-alat lain yang bisa punya fungsi yang sama seperti alat yang diharuskan gitu. Jadi untuk alat memang nggak bisa kita pinjamkan gitu ya, karena memang itu lebih beresiko untuk rusak. Nah, untuk alat-alat misalnya yang seperti habis pakai, sebenarnya bahan habis pakai sih namanya ya. Bahan habis pakai mungkin bisa diadakan, misalnya kertas saring mungkin itu nanti bisa diadakan. Maksudnya kita dari dosen mengajukan permohonan pengadaan bahan, kemudian nanti mahasiswa yang mengambil kebutuhannya berapa banyak gitu ya, dianalisis kemudian diambil di kampus. Nah, sebagai tambahan satu saya lupa. Untuk bahan ya, beberapa bahan yang misalnya tadi yang tidak aman kalau dibawa keluar kampus, itu handling untuk membuangnya juga karena perlu diperhatikan ya. Karena sebenarnya kalau di kampus intinya alat-alat bahan-bahan praktikum itu kalau dibuang harusnya ada limbah pembuangannya sendiri. Dan itu beda harusnya salurannya dengan limbah rumah tangga. Karena kalau misalnya dia digabung bisa jadi kemudian menimbulkan korosi atau yang lain gitu ya. Jadi malah menimbulkan kerusakan lingkungan. Jadi kalau misalnya bahan-bahan kimia dibawa di rumah, dilakukan praktikum di rumah, itu cukup beresiko untuk merusak lingkungan. Jadi ya begitu Mbak Ocha ya, untuk praktikum yang bahan-bahan dan alatnya gitu ya. Ada yang sebagian dosen minta untuk pengadaan sendiri, beli sendiri di rumah. Kalau misalnya masih bisa diusahakan dan murah gitu ya, nggak masalah. Tapi kalau mahal, saya sarankan untuk bahasanya. Kalau DPM tuh saya lupa, kayak melakukan aspirasi gitu loh, menyuarakan bahwa ini sampaikan aja keberatannya untuk mengadakan itu. Jadi mahasiswa juga punya hak loh gitu. Saya juga dulu mahasiswa, jadi saya juga tahu lah gimana rasanya gitu jadi mahasiswa. Ya gitu Mbak Ocha.
Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Berarti kita tahu bahwa sebenarnya nih bisa kita buat meminta ya ke kampus untuk bahan-bahan praktikum tersebut. Tetapi banyak banget yang harus dipersiapkan, seperti dosennya yang harus mengajukan, dan ke kampus tuh berisiko karena banyak banget orang di kampus kayak kakak-kakak yang lagi skripsi, dan lain sebagainya. Dan untuk pertanyaan selanjutnya nih Bu, misalkan nih kita melakukan praktikum offline, apa sih kelebihan dan kekurangannya? Praktikum offline, kelebihan dan kekurangannya. Maunya yang kelebihannya dulu apa kekurangannya dulu? Biasa yang seneng-seneng dulu nih Bu. Kelebihannya kira-kira gimana? Oke. Kelebihannya praktikum offline ya jelas yang pertama adalah mahasiswa bisa apa ya? Megang alat ya bahasa kita gitu ya, megang alat sehingga bisa tahu skillnya atau keterampilan dalam menggunakan alat itu. Kemudian tidak hanya sekedar menggunakan alat ya. Jadi keterampilan-keterampilan yang sudah dirancang dalam praktikum itu bisa tercapai kayak gitu. Jadi capaian pembelajaran si praktikumnya jadi apa ya? Jadi tercapai. Jadi mahasiswa punya skill hands on alat dan semua teknik-teknik laboratorium dengan baik. Ya, karena kan kalau offline berarti artinya kan kalau dalam kondisi pandemi sekarang gitu ya, praktikum offline pasti akan dibatasi ya, akan dibatasi orangnya yang sekali masuk gitu ya. Kemudian artinya satu mahasiswa bisa pegang satu alat. Kalau misalnya selama ini berkelompok gitu ya, jadi yang megang tuh biasanya orangnya gitu aja gitu ya. Nah ini semua mahasiswa yang masuk karena individu jadi lebih gampang gitu ya, jadi lebih bisa belajar lagi menggunakan alat dan menggunakan teknik-teknik laboratorium. Itu kelebihannya. Nah, kita masuk kekurangannya. Ya, itu memang harapan dosen itu juga begitu gitu dari kelebihannya. Andai saja ya, kita bisa menggandakan diri gitu ya, pakai ilmu menggandakan diri, mahasiswa dosen jadi banyak banget, laboratorium jadi banyak banget, terus kita punya waktu juga lebih banyak gitu ya. Nah, kita mau melakukan itu gitu ya, mau melakukan praktikum offline gitu, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, kemudian aturan-aturan kalau masuk lab itu harus di swab dan lain sebagainya gitu ya. Vaksin harus ada izin orang tua. Orang tua juga harus mengizinkan. Kalau misalnya orang tua nggak mengizinkan, gimana caranya kita mau melakukan praktikum offline? Kan waktu itu sempat ya ada kuesioner apakah mahasiswa bersedia untuk dilakukan praktikum secara offline. Pertanyaannya kan itu ya, ada pertanyaan yang lain misalnya apakah orang tua mengizinkan atau tidak gitu ya. Kalau misalnya pindah dari maksudnya kalau misalnya domisilinya di luar Mataram, apakah bersedia untuk kembali untuk kos dan tinggal di Mataram atau tidak, ataukah harus bolak-balik dan lain sebagainya. Kan banyak hal ya yang harus disiapkan kalau misalnya mau praktikum offline. Sempat ditanyakan, sempat dilakukan apa ya bahasanya? Sempat dilakukan bukan evaluasi ya, itulah ya apa namanya, survei ya, sempat dilakukan survei gitu ya terhadap mahasiswa untuk pelaksanaan praktikum offline. Tapi ya presentasi yang bersedia untuk melakukan praktikum offline di kampus itu sebenarnya cukup banyak, tapi ada tapi di bawahnya itu loh. Misalnya orang tua tidak mengizinkan. Kemudian belum lagi yang lainnya. Nah, untuk yang kekurangannya, kalau praktikum offline ya, kekurangan ya tadi ya, kekurangan praktikum offline. Ya tahu sendiri ya tadi ya, kekurangannya praktikum offline berarti kan ya skillnya nggak dapet kayak gitu. Sebenarnya kita berusaha kalau misalnya praktikum itu dirancang yang bisa dilakukan di rumah, project. Jadi kalau untuk alat jelas memang sebenarnya beda ya alat yang ada di lab, terutama instrumen-instrumen itu ya. Instrumen-instrumen tidak ada di rumah. Kemudian misalnya alat-alat gelas pun ada yang bisa digantikan oleh benda lain untuk melakukan prinsip itu. Misalnya filtrasi, misalnya. Filtrasi kan kalau di kampus kita pakainya corong, kemudian pakai kertas saring.
Kalau di rumah sebenarnya bisa juga kalian melakukan filtrasi. Gampangnya pakai saringan buat teh atau saringan apa kalau meras santan itu saringan santan itu. Nah, itu ditambah lagi mungkin pengganti kata saringnya bisa diganti dengan kain. Kain itu kan bisa dipakai buat nyaring juga kayak gitu. Jadi itu prinsip filtrasinya kan dapat gitu ya. Tapi ada alat-alat yang tidak bisa digantikan dengan bahan alat-alat yang ada di rumah. Contohnya corong pisah. Corong pisah aja yang sederhana. Corong pisah itu gimana caranya ya? Mau karena di bagian corong pisah di bawahnya itu ada dia kecil kan salurannya, kerannya itu. Nah, itu yang sulit untuk dibuat di rumah. Kalaupun terpikir, kemarin sempat terpikir, sebenarnya pakai botol minum mineral aja yang bekas itu bisa gitu ya. Bisa untuk bisa memisahkan bisa sih gitu ya. Tapi kemudian kalau misalnya untuk memisahkan bagian mengambil misalnya 2 lapisan yang tidak saling campur, 2 larutan yang tidak saling campur, misalnya air minyak gitu ya, maka ya batasannya karena lubangnya besar, ya itu yang sulit kayak gitu. Dan nggak ada kerannya juga, karena kan corong pisau ada kerannya. Itu yang membuat beberapa konsep itu nggak dapat gitu loh kalau misalnya itu dilakukan di rumah. Nah, cuman memang itu mesti kreatif juga ya, harus cari tahu di mana celahnya kita bisa buat, misalnya buat alat-alat yang mirip dengan prinsipnya dengan corong pisah. Nah, beda lagi kalau instrumen jelas instrumen kayak di kampus kita punya instrumen kan ada spektrofotometer UV vis ya. Di rumah ya nggak ada lah yang bisa untuk menyamai spektrofotometer UV vis gitu ya. Ya masa mahasiswa mau pengadaan spektrum UV kan harganya kan juta-jutaan itu ratusan juta gitu. Jadi nggak mungkin. Jadi jelas kekurangannya praktikum offline itu skill nggak dapat. Kemudian ya kalau mau ngadain praktikum offline pun kita harus ready banyak hal gitu. Persiapan itu nggak cuma di kampus tapi juga di mahasiswa dan keluarga. Ya. Misalnya apa ya, ketika mahasiswa yang dari non Mataram gitu ya, yang dari non Mataram misalnya dari Lombok Timur, berarti kan kalau mau praktikum offline harus mencari kos ya, harus mencari kos karena tidak boleh keluar masuk kota apa namanya, keluar masuk kota dengan sembarangan karena memang ada prasyarat kan sebenarnya harus apa ya, isolasi pindah daerah itu kan minimal isolasi 14 hari ya gitu. Itu sebenarnya sekarang itu udah lumayan cukup ini sih, udah nggak terlalu banyak prasyarat isolasi itu. Yang penting bisa dibuktikan dengan uji swab swab antigen itu sebenarnya sekarang udah bisa. Kalau swab antigennya negatif, asumsinya aman lah untuk bisa beraktivitas di kampus luring gitu. Nah, tapi kan untuk pindah kos lagi gitu ya, itu butuh kos ya, kos biaya yang nggak sedikit. Kemudian setelah itu nanti kalau selama di sini ya ngekos itu kan harus keluar juga ya, misalnya selain ke kampus punya aktivitas yang lain, misalnya harus cari makanan dan sebagainya, itu kan resiko juga ya. Karena sebenarnya di masyarakat kita ya, di masyarakat Mataram itu sebagian besar ya yang pendidikannya yang menengah ke bawah itu mereka kalau keluar nggak pakai masker ya. Mungkin kalau misalnya kalian perhatikan ya dekat daerah kampus gitu ya, daerah yang banyak kos-kosan gitu ya, yang jualan makanan itu bisa dihitung dengan jari yang kalau jualan itu pakai masker, yang lainnya kan enggak gitu kan ya. Ya resikonya lagi gitu kan ya. Nah, kemudian tambah lagi, orang tua kan pasti khawatir nih anaknya ke Mataram ngekos. Habis itu makannya belinya belum tentu di daerah di tempat yang terjamin apakah dia pakai masker atau tidak, minimal gitu deh pakai masker atau enggak sih yang jualan itu. Jadi orang tua khawatir pasti kan ya. Dan itu kembali ke tanggung jawab prodi nanti kalau misalnya ya dosen
orang tua udah mengizinkan gitu ya untuk melakukan praktikum offline, tapi kan nanti pertanggungjawaban prodi gitu kan ya. Kalau misalnya ada apa-apa, oke lah kalau misalnya di dalam kampus prodi masih bisa tanggung jawab gitu, tapi kalau misalnya udah di luar kampus kita nggak bisa kontrol kalian kayak gitu, nggak bisa kontrol mahasiswa. Jadi banyak hal yang perlu dipersiapkan. Kemudian kalau misalnya yang tinggal di Mataram aja ya, yang tinggal di Mataram, pulang-pulang gitu ya, pulang-pulang kan berarti kita punya lingkaran loh sebenarnya. Kalau misalnya saya bilang setiap kita tuh punya lingkaran yang sering kita ketemu gitu ya. Kalau misalnya saya yang udah kerja, maka lingkaran saya adalah teman-teman kerja saya. Begitu juga misalnya suami saya punya lingkaran kerja sendiri kayak gitu. Ketika kita ketemu di rumah, sebenarnya kita tuh sedang berbagi lingkaran. Kita nggak tahu di kampus saya ketemu sama siapa. Saya nggak tahu juga suami saya di sekolahnya, kan karena guru ngajar, ketemu sama siapa. Kemarin sempat dua-duanya, di dua lingkaran kami, itu sama-sama positif di waktu yang sama ada temannya. Ya, heboh dong satu rumah. Mau tes, karena kita, dua-duanya beresiko, karena habis kontak erat dengan teman atau rekan kerja kita yang terkonfirmasi positif. Jadi resikonya kan nambah lagi. Jadi memang pandemi COVID ini memang kayaknya tuh membuat kita semua kewalahan. Karena memang dia nggak kelihatan, tapi kalau misalnya udah terinfeksi itu, setiap orang bisa beda-beda gejalanya. Bahkan orang tidak bergejala pun banyak sebenarnya. Kita nggak tahu, mungkin saya selama ini saya merasa sehat-sehat saja. Alhamdulillah saya tidak terkonfirmasi positif gitu ya. Saya nggak mau bilang belum sih, karena kalau belum artinya berdoa kan. Ya, saya tidak terkonfirmasi positif gitu kan ya. Tapi saya nggak tahu apakah selama ini saya nggak ada gejala itu sebenarnya saya udah terkonfirmasi, kayak udah pernah terinfeksi atau belum kayak gitu. Sampai ada yang oh ya infeksinya kalau udah terkonfirmasi ringan-ringan aja, cuma demam, kemudian sakit kepala, anosmia. Itu sebenarnya kalau misalnya nggak ada gejala yang sampai respiration rate-nya turun banget, itu ya masih aman lah ya gejala ringan. Tapi ada juga yang harus diisolasi di rumah sakit, harus ditangani karena respiration rate-nya udah di bawah 90 misalnya gitu. Belum lagi kalau misalnya muncul tiba-tiba, kenapa kok tiba-tiba tekanan darahnya itu jadi tinggi banget karena semenjak terinfeksi COVID, padahal selama ini tuh nggak ada tekanan darah tinggi loh, nggak ada hipertensi. Ya resikonya kan masing-masing orang beda, jadi itulah ya. Nah, salah satunya sebenarnya kan vaksin. Tadi kembali lagi ke pertanyaan pertama, itu vaksin itu efektif apa enggak? Vaksin itu kan salah satu tujuannya adalah selain untuk membangun herd immunity atau ya kekebalan komunitas ya, itu untuk mengurangi mengurangi keparahan ketika misalnya kita terinfeksi COVID-19. Jadi itu juga ya kenapa gitu ya kita semua masyarakat Indonesia itu harus divaksin gitu ya. Jadi kalaupun kita nantinya setelah vaksinasi itu terkonfirmasi positif ya, tingkat keparahan infeksinya itu tidak setinggi pada orang yang belum pernah dapat vaksin sama sekali gitu ya. Jadi juga mengurangi angka mortalitas juga kan kalau kayak gitu. Gitu Mbak Ocha. Berarti diskusinya jadi panjang ya. Iya, alhamdulillah. Berarti tentu saja kelebihan praktikum offline ini juga banyak ya. Jadi mahasiswa itu bisa dapat skill lab, dapat ilmunya yang pasti dan lain sebagainya. Tetapi kekurangannya ini juga banyak banget ya. Salah satunya yaitu resiko, misalkan mahasiswanya terpapar virus corona, berarti yang bertanggung jawab juga prodi. Nah, ini ada pertanyaan terakhir nih, Bu. Jadi gimana sih sebenarnya kejelasan mengenai proses belajar mengajar dan praktikum di UNRAM di Prodi Farmasi ini semester ini? Karena banyak banget ya simpang siur beritanya, seperti ada bilang setengah offline, setengah online, terus bilang besoknya Septembernya bakal offline. Jadi sebenarnya gimana sih berita isunya itu yang sebenarnya semester ini kita bakal offline terus atau ada nggak sih online offline-nya seperti itu, Bu? Oke, ya mungkin tadi maksudnya online terus ada offline-nya gitu ya.
online terus. Oke, jadi untuk perkuliahan dan praktikum semester ini itu pilihan dari prodi adalah jadi prodi itu memberikan keleluasaan kepada dosen pengampunya untuk memilih apakah untuk praktikum ya terutama ya untuk praktikum apakah ada sesi offline atau tidak. Jadi memang ada surat edaran gitu ya untuk dosen-dosen pengampu. Untuk praktikum silahkan kalau misalnya mau melakukan offline itu dipersilahkan boleh 2 kali pertemuan ya 2 kali pertemuan. Tapi dengan yaitu dengan persiapan yang cukup ya lumayan agak saya bilangnya mungkin rembong kali ya karena selain kita harus nyiapin di labnya juga kita harus menyesuaikan dengan jadwal-jadwal kuliah dan praktikum kita yang lain gitu dari dosen-dosennya. Di kampus juga sarana prasarana berarti harus siap ya. Harus ada orang yang ngecekin di pintu masuk ini ya harus tunjukin mana kartu vaksinnya itu ya satu mana hasil tes PCR tes swab antigennya rapid antigennya gitu ya harus ada orang yang cek di depan gitu ya, sebelum masuk. Nah kalau teori pasti semuanya daring ya atau online. Kalau praktikum, kalau dari saya sendiri, ya, dari kelompok keilmuan saya biologi farmasi itu memilih semua praktikum online, ya, semua praktikum online. Dan kalau saya cerita-cerita dan sharing-sharing sama teman-teman dosen yang lain, semua juga tidak ada yang mau ambil resiko untuk melakukan praktikum offline gitu, karena memang itu tadi ya banyak banget pertimbangannya. Dan di akhir-akhir ini ya yang kejadian banyak dosen positif COVID ya ada beberapa dosen farmasi yang positif COVID itu kan di akhir-akhir ini di bulan mulai dari ya Agustus awal ya akhir Juli sampai Agustus awal ini banyak yang positif itu di situ. Dan karena itu juga kita kayaknya enggak deh gitu ya untuk ngambil praktikum offline terlalu beresiko gitu ya. Ya, jadi kita udah capek, dosennya udah capek ngajar online, kemudian karena ngajar online itu capek loh. Ngajar online itu capek, prepare-nya harus lebih apa ya? Harus lebih ekstra dibandingkan dengan ngajar di kampus gitu ya. Itu lebih enak ya. Cuap-cuap di depan kelas itu lebih enak daripada harus di depan laptop lama-lama gitu kan ya, belum lagi nyiapin bahan materinya, belum buat videonya, misalnya ada videonya gitu. Nah, harus lagi misalnya ke kampus ngadain praktikum offline gitu. Jadi, aduh, itu kayaknya imunnya kita aja udah drop duluan sebelum praktikum kayak gitu ya. Jadi, resiko lebih tinggi sih. Sedangkan kalau kita terutama di farmasi, sebenarnya kan apoteker-apoteker nih rata-rata nih dosen-dosen farmasi. Cuman kami kebanyakan tidak praktek, jadi tidak dapat vaksin booster ya, vaksin yang ketiga itu Moderna. Kalau dosen-dosen dokter-dokter yang ada di PSPD itu rata-rata dapat ini ya karena nakes yang praktek klinisi itu dapat vaksin booster, vaksin ketiga Moderna. Jadi kalau kita lihat angka kejadian yang positif ya, jadi kalau dosen-dosen di PSPD itu dokter-dokter itu walaupun udah 2 kali vaksinasi ada kejadian positif juga. Kemudian bahkan ada yang sampai reinfeksi 2 kali gitu ya, 2 kali dia positif COVID kayak gitu. Jadi potensi kita untuk terinfeksi itu sebenarnya tetap ada meskipun kita sudah divaksin. Cuman itu tadi ya keparahannya, tingkat keparahannya tidak separah kalau misalnya orang yang tidak divaksin. Jadi kalau kita di farmasi, ya, pembelajaran teori pasti online, pembelajaran praktikum semuanya semua dosen akan memilih offline. Ya. Begitu. Ya, mudah-mudahan yang tadi ya rencana kita untuk setidaknya ada misalnya sebulan itu akan ada bukan minggu ya, bulan untuk praktikum satu ilmuwan tertentu itu bisa tercapai. Ataupun kita misalnya bentuknya bukan begitu, tapi nanti di masa liburan dia di liburan semester ya, dari ganjil ke genap atau genap ke ganjil itu kita bisa melaksanakan skill lab kayak gitu. Jadi
Tapi memang itu artinya banyak yang harus disiapkan untuk itu sih. Gitu Mbak Ocha. Baik Bu, terima kasih jawabannya. Berarti nih buat teman-teman semuanya yang lagi dengerin podcast ini, buat perkuliahan teori ya semuanya online ya tanpa ada offline. Jadi teman-teman yang kemakan hoax dengan September offline itu nggak usah dipercaya nih. Dan juga buat praktikum offline-nya ya. Tadi Ibu bilang sendiri bahwa bisa jadi offline atau online, tetapi itu tergantung dosen pengampu. Dan kalaupun offline itu udah banyak banget yang harus dipersiapkan mulai dari dosen itu sendiri, dari prodi maupun dari mahasiswanya. Dan untuk mata kuliah untuk biologi farmasi itu 100% online. Nah, ya, untuk sudah juga bisa dipastikan itu. Bisa dipastikan itu online. Dan kemungkinan besar nih praktikum kita juga di semester ini akan berbasis online karena banyak risiko yang dilihat juga oleh prodi. Dan ada kemungkinan offline, insya Allah kalau ada, itu di akhir setelah UAS, itu direncanakan. Semoga saja itu bisa terwujud. Dan terima kasih banyak Ibu atas ilmu, informasi, dan juga waktu yang telah diberikan. Semoga informasi yang kita dapat di hari ini ya dapat berguna untuk kedepannya. Jadi teman-teman nih gak usah kemakan hoax lagi ya. Tanyanya sama dosennya, dosen PA. Iya. Nah, jadi bisa ditanya sendiri ya kalau praktikum itu bakal offline atau online tergantung dosen pengampunya. Yeah. Dan saya Syuzata Amani dan mewakili panitia yang bertugas. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.